Guna menunjang proses usaha perkebunan yang berkelanjutan, tidak lepas dari yang namanya manajemen fungsional. Sebagai asisten tanaman, manajemen fungsional yang dimaksud meliputi 1. Manajemen produksi tanaman. Key point utama dalam budidaya kopi Arabica adalah pada timing dan planning setiap pekerjaan. Mulai dari pembibitan, memastikan bahwa bibit telah tersertifikasi dan memenuhi standar untuk disalurkan. Pada fase tanaman TTAD atau tanaman tahun akan datang, yakni memastikan bahwa pekerjaan land clearing terlaksana 100%, di mana penanaman penaung sementara dan penaung tetap terlaksana sesuai dengan SOP dan IK. Pada fase tanaman TTI atau tanaman tahun ini, penanaman kopi Arabica dilaksanakan secara tuntas dan memenuhi standar populasi pohon per hektar. Program pemupukan dan penyulaman dilaksanakan setelahnya. Pada fase tanaman TBM atau tanaman belum menghasilkan, pekerjaan pemeliharaan terlaksana sesuai best practice budidaya kopi Arabica, di mana kita mempersiapkan tahun ketiga setelah tanam kopi TBM bermutasi ke TM. Pada fase TM atau tanaman menghasilkan, yang menjadi titik kritis adalah pekerjaan pemeliharaan meliputi PLP atau pangkas lepas panen, pemupukan, penyiangan, dan wiwil cabang. Pelaksanaan panen menjadi fokus utama sebagai indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan RKAP tahunan. Penggalian produksi ini yang menjadi titik kritisnya adalah ketersediaan tenaga petik, pembagian kapal petik, penentuan rotasi petik, alat dan bahan pendukung panen yang nantinya akan berpengaruh terhadap prestasi petik masing-masing karyawan. Yang kedua, manajemen infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, dan juga air. Selain faktor teknis, faktor penunjang seperti infrastruktur merupakan faktor yang tidak bisa disisihkan. Keberadaan jalan, jembatan, dan sumber air menjadi faktor yang sangat vital karena berpengaruh dengan distribusi bahan atau input maupun hasil atau output. Yang ketiga, manajemen SDM. Pengelolaan SDM di dunia perkebunan merupakan pekerjaan yang kompleks. Penataan SDM, pembekalan kompetensi, penentuan KPI perlu dirumuskan secara mendetail dan terprogram dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu manajemen mutu dan SMK 3. Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk menjaga kepuasan pelanggan akan produk dan jasa yang kita tawarkan. Selain itu, penerapan SMK 3 atau sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja juga menjadi hal yang wajib diterapkan di lingkungan kerja perkebunan, mengingat resiko akan kecelakaan kerja dan jumlah tenaga kerja yang terserap lebih dari 100 orang. Komitmen dan kebijakan K3 ini sebagai sikap dan kepatuhan kita terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 26 Tahun 2014 dan penyelenggaraan kegiatan perkebunan yang ramah lingkungan dan ramah pekerja.